Shalom teman-teman Youth for Jesus. Apa kabarnya semua? Pasti semua luar biasa. Puji Tuhan. Teman-teman, hari ini kita kembali bersuka cita karena kita kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah teman-teman semua, apakah sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau teman-teman sudah siap, mari kita mempersiapkan juga dengan lewat doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini, kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, biar lewat setiap firman yang kami dengar ini kami beroleh sesuatu, yaitu harta yang tersembunyi dari kerajaan-Mu ya Tuhan. Biar firman Tuhan ini kelak juga akan memerdekakan hidup kami dan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah teman-teman, hari ini Kak James akan sharing dengan tema masterpiece ya. Teman-teman tahu apa itu masterpiece? Kalau teman-teman search dari bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Indonesia, maka masterpiece itu adalah artinya adalah karya besar, atau bisa dibilang karya mahakarya, atau karya yang terbesar yang pernah diciptakan oleh seseorang. Ya, itulah masterpiece. Nah, hari ini teman-teman, kita akan belajar sama-sama bahwa diri kita ini teman-teman, kita juga adalah masterpiece. Masterpiece-nya siapa? Sudah pasti kita adalah masterpiece-nya Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar hari ini bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi masterpiece-nya Tuhan. Memang Tuhan sudah membuat satu rancangan yang luar biasa tentang diri kita teman-teman, bahwa kita adalah masterpiece. Akan tetapi Tuhan mau juga kita bekerja sama. Dengan cara apa? Kita melatih diri kita, kita mengikuti Tuhan, kita menaati setiap perintahnya. Maka dengan begitu teman-teman, kita akan menjadi masterpiece-nya Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi masterpiece-nya Tuhan ya. Nah teman-teman, kita akan baca dulu beberapa ayat yang Kak James ambil ini dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Nah, kita baca dulu ya. Pengkhotbah 9 ayat yang pertama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah ya. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya ya teman-teman. Jadi ayat ini berbicara bahwa semua yang terjadi, yang kita lakukan, baik yang kasih maupun kebencian, itu semua ada di tangan Tuhan ya. Tuhan itu yang merencanakan, Tuhan yang memegang kendali atas dunia ini. Nah kemudian di ayat kedua dikatakan apa teman-teman? Segala sesuatu sama bagi sekalian ya. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Wow. Kalau kita baca ayat ini, dengan kata lain, ayat ini berkata apa? Bahwa nasib semua orang itu sama. Mau orang baik atau orang jahat, nasibnya sama. Loh. Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar ya teman-teman. Kok ada ya firman Tuhan yang berkata demikian? Ya. Bahkan dikatakan di ayat ketiga apa? Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Nah teman-teman, seakan-akan kalau kita baca ayat 3 ayat ini teman-teman dari kitab Pengkhotbah pasal 9, maka kita bisa beranggapan, oh kalau begitu lebih baik kita nggak usah capek-capek jadi orang baik dong. Kalau begitu kita nggak usah capek-capek jaga hidup kita dong. Kenapa? Karena nasib kita kan sama dengan orang yang jahat, orang yang bebal, orang fasik, nasibnya sama. Nah, tapi teman-teman hati-hati. Kita akan pelajari apa maksud dari ayat ini ya. Teman-teman, penulis kitab Pengkhotbah itu ialah Raja Salomo ya. Raja Salomo, siapa sih yang nggak kenal dia? Bahkan orang yang tidak Kristen pun bahkan mereka tahu siapa itu Raja Salomo ya.
Di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23 dikatakan apa? Raja Salomo itu melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Wow. Mungkin kalau zaman sekarang kita tahu orang terkaya, sebutkan saja siapa orang-orang terkaya, Elon Musk, Jeff Bezos atau siapapun teman-teman. Tapi pada masa itu orang terkaya di muka bumi itu adalah Raja Salomo. Nah, Raja Salomo lah yang menuliskan ayat Pengkhotbah 9 tadi yang sudah kita baca. Yang menulis kitab khotbah bahwa nasib semua orang sama, itu bukanlah orang yang miskin. Setuju ya teman-teman ya? Yang menulis ayat tadi yang kita baca itu bukanlah orang yang susah, bukanlah orang yang miskin, yang mereka iri dengan kekayaan orang lain. Enggak, tapi yang tulis ayat itu bahkan adalah Raja Salomo, orang terkaya yang hidup di zaman itu. Saat dia menjadi orang terkaya, dia mengatakan hal demikian yang dia tulis dalam kitab Pengkhotbah. Nah, jadi pertanyaannya, betulkah nasib semua orang sama? Ya, betul nggak sih ayat tadi? Apakah ayat itu bisa kita terima, kita telan begitu saja ya? Nah, teman-teman harus tahu dulu bahwa apa? Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan manusia. Itu bukan berbicara soal nasib, teman-teman ya. Kalau Tuhan tidak pernah membeda-bedakan manusia, itu Tuhan berbicara soal kasih. Kasih yang Tuhan berikan itu sama ke semua manusia. Mau ke manusia yang belum mengenal Tuhan, mau ke orang yang berbuat jahat, berbuat dosa, atau orang yang suci, kudus, jaga hidupnya, Tuhan mengasihi mereka semua. Itulah yang dimaksud Tuhan tidak pernah membeda-bedakan manusia. Namun bagaimana ceritanya dengan nasib? Ya teman-teman, kalau Tuhan tidak pernah membeda-bedakan manusia, teman, karena dia punya kasih yang begitu besar bagi semua umat manusia, maka menjadi yang terbaik itu adalah kerinduan Tuhan bagi setiap orang percaya. Tahukah teman-teman bahwa kalau Tuhan itu rindu loh setiap diri kita, setiap hidup kita, itu kita memberi yang terbaik, bahkan kita tumbuh dewasa menjadi orang yang terbaik, the best person of our life. Tuhan itu rindu supaya kita kelak nanti menjadi pribadi yang terbaik. Apa yang firman Tuhan katakan? Di dalam Yeremia 18 ayat 4 dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi teman-teman, kita ini di mata Tuhan, kita seumpama tanah liat yang mau diolah menjadi bejana, sebuah wadah ya teman-teman. Dan Tuhan itu adalah tukang periuk, tukang yang membuat bejana tersebut. Firman Tuhan katakan apa? Kalau bejana itu rusak, maka dia akan kerjakan kembali sampai menjadi yang terbaik. Paham ya teman-teman ya? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diciptakan oleh Tuhan, kita adalah bejananya Tuhan. Kita dari tanah liat. Tuhan mau bentuk diri kita menjadi yang terbaik. Kalau belum ada yang terbaik, kalau misalkan ada yang rusak, firman Tuhan katakan, maka Tuhan akan mengerjakannya kembali. Tentu prosesnya tidak mudah teman-teman. Kita sudah jadi sebuah bejana, tetapi Tuhan malah mau mengerjakannya kembali. Dengan kata lain teman-teman, yang sudah rusak kecil itu dibikin rusak supaya apa? Supaya kita kembali dari awal lagi, dibentuk menjadi yang terbaik. Mungkin ketika Tuhan memberikan proses yang berat itu rasanya nggak enak. Kenapa? Karena seperti tanah liat dihancurin kembali. Tapi itulah namanya proses yang Tuhan berikan. Jadi teman-teman harus paham bahwa kasih Tuhan itu adalah Tuhan ingin hidup kita menjadi yang terbaik. Tuhan ingin lihat hidup kita diberkati. Kalau kita semua rindu untuk diberkati, percayalah teman-teman, Tuhan juga rindu untuk hidup kita diberkati, ya. Oleh karena itu, kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Nah, lalu apa yang mau kita pelajari dari kitab Pengkhotbah, teman-teman? Bagaimana kita bisa menjadi masterpiece-nya Tuhan? Yang pertama adalah mengejar hikmat, ya. Ada sebuah cerita, teman-teman, yaitu kalau teman-teman lihat gambar ini adalah tukang kayu ya teman-teman ya. Jadi ada 2 orang tukang kayu yang dipekerjakan oleh sebuah
oleh seorang bos. Jadi seorang bos ini mempekerjakan 2 tukang kayu. Ya tentu saja kerjanya adalah potong kayu. Mereka ditugaskan untuk pergi ke hutan memotong kayu supaya kayu itu bisa diolah kembali menjadi barang jadi nantinya. Nah, bos ini dalam memantau pekerjaan karyawannya ini, 2 orang ini, maka bosnya memantaunya lewat CCTV, teman-teman. Dan tahukah teman-teman, bosnya ini memantau CCTV sepanjang hari itu. Ketika hari bekerja, dia lihat tukang kayu yang pertama. Tukang kayu yang pertama dilihat bahwa dia bekerja sangat keras, akan tetapi setiap 1 jam dia letakkan kayu yang sedang dipotong, dia pergi duduk, dia beristirahat. Bosnya kaget, loh kok setiap 1 jam bekerja, si tukang pertama ini duduk istirahat. Wah, dia dalam hatinya, kayaknya nih nggak bagus nih kerjanya nih. Kenapa? Karena ternyata dia nggak bekerja keras, kata si bos dilihat dari CCTV. Nah kemudian si bos ini lihat tukang kayu yang kedua. Ternyata dia lihat tukang kayu yang kedua, wow, dia bekerja non-stop, teman-teman. Dia cuman istirahat pada jam makan siang. Habis itu dia bekerja kembali dari siang sampai sore menjelang malam, tidak berhenti dia potong kayu. Si bos ini dalam hatinya, kayaknya tukang yang kedua ini lebih mantap nih. Dan tahukah teman-teman, setelah menjelang malam hari, akhirnya si bos itu panggil kedua karyawan tersebut, tukang tersebut, untuk diminta hasil potongan kayunya, ya. Dan ternyata teman-teman, ketika diberikan hasil potongan kayu, ternyata kayu yang lebih banyak dihasilkan itu adalah kayu yang dipotong oleh tukang yang pertama, yang dimana setiap 1 jam dia berhenti, dia duduk beristirahat. Tukang kayu yang kedua jumlah kayunya lebih sedikit. Si bosnya heran dong, kok bisa? Padahal yang tukang kayu yang kedua dia bekerja lebih keras, non-stop, kok bisa yang pertama malah lebih banyak? Dan ternyata ditanya, kenapa? Apa rahasianya? Kenapa kamu bisa lebih banyak padahal kamu kan kerjanya lebih sedikit? Ternyata teman-teman, yang dilakukan oleh tukang kayu yang pertama itu adalah setiap 1 jam setelah dia potong kayu, dia duduk bawa kapaknya, dan kapaknya itu diasah sama dia. Kapaknya diasah supaya apa? Supaya kapaknya itu tetap tajam. Meskipun sudah potong kayu segitu banyak, pasti akan tumpul kan teman-teman. Tapi kalau diasah maka dia akan tetap tajam. Oleh karena itu setiap diasah kapaknya tetap tajam, sehingga dia tidak perlu mengeluarkan tenaga yang lebih banyak. Otomatis dengan beberapa potongan saja maka kayu itu bisa terpotong dengan sempurna. Nah teman-teman, cerita ini menggambarkan apa sih? Sebenarnya yang Tuhan mau kita kerjakan dalam dunia ini adalah bukan kerja dengan keras saja teman-teman, tapi Tuhan mau kita bekerja dengan hikmat. Itulah contoh hikmat yang dimana kita diberikan pencerahan oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu itu dengan strategi yang terbaik. Dan itu ternyata adalah dari Tuhan, hikmat, ya. Hikmat itu apa sih? Kalau Pengkhotbah 10 ayat 10 mengatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ya. Jadi teman-teman, seperti ilustrasi tadi, besi yang tumpul itu akan memakan tenaga lebih banyak. Nah, jadi yang terpenting teman-teman bukan tenaga, bukan alatnya, bukan media atau tools yang kita gunakan, tetapi yang terpenting adalah hikmat. Karena hikmatlah yang bikin kita berhasil. Jadi, bagaimana cara mendapatkan hikmat? Amsal 9:10 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini sudah jelas teman-teman, firman Tuhan katakan kalau kita mau menjadi orang yang berhikmat, tidak ada cara lain, caranya adalah kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Siapakah dia yang kita lihat di gambar ini? Dia adalah Yusuf. Yusuf adalah orang yang berhikmat teman-teman.
Dia waktu di penjara ternyata dia bisa menafsirkan mimpi dari Raja Firaun yang dimana orang-orang pinter lainnya tidak bisa mengartikan. Tetapi Yusuf beroleh hikmat sehingga dia dapat mengartikannya. Kenapa? Karena Yusuf itu hidup takut akan Tuhan. Dia menjaga hidupnya benar-benar kudus. Teman-teman tahu sendiri cerita bagaimana Yusuf melewati proses dan dia tetap setia dengan Tuhan. Kemudian juga Daniel. Daniel adalah orang yang penuh dengan hikmat. Dia dikatakan dalam firman Tuhan menjadi orang terpandai. Sehingga Raja Darius waktu itu sangat sayang sama dia karena dia orang yang pandai, dia orang yang bijaksana, dan orang yang berhikmat. Nah, kenapa Daniel bisa berhikmat? Karena Daniel hidup takut akan Tuhan. Dia memiliki hidup hubungan dengan Tuhan yang begitu intim. Nah, jadi teman-teman, tidak ada cara lain untuk memperoleh hikmat adalah takut akan Tuhan. Kenapa? Karena hikmat itu adalah pola pikir Allah. Kalau teman-teman mau mendapatkan pola pikir Allah, teman-teman tidak ada cara lain, teman-teman harus dekat dengan Tuhan. Teman-teman harus mengenal Tuhan itu seperti apa. Kita harus mengenal lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang kita baca. Maka di situ kita bisa mengerti, oh ternyata pola pikir Tuhan seperti ini. Oh ternyata Tuhan punya cara pikir yang berbeda dengan manusia. Oh ternyata Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Di balik masalah-masalah ini selalu ada hasil atau buah yang menghasilkan damai buat hidup kita, teman-teman. Jadi hikmat itu semata-mata adalah pemberian Tuhan. Kalau semata-mata pemberian Tuhan, maka teman-teman harus minta kepada Tuhan. Jadi Kak James mau ajak teman-teman semua, kalau teman-teman mau jadi masterpiece ya Tuhan, teman-teman harus berhikmat. Dan kalau teman-teman mau menjadi orang yang berhikmat, teman-teman harus hidup takut akan Tuhan. Kemudian teman-teman akan punya hikmat dari Tuhan sehingga teman-teman bisa memiliki pola pikir Allah, ya. Nah, kemudian yang kedua, caranya gimana supaya kita jadi masterpiece? Yang kedua adalah lihatlah apa yang ada pada kita, ya. Apa yang ada pada kita. Ingat teman-teman, bukan ada yang pada orang lain, tapi pada diri kita, ya. Ini Pengkhotbah 9 ayat 10. Teman-teman tadi kita baca 3 ayat yang sebelumnya ya, yang dimana nasib semua orang sama. Dan di pasal yang sama, di pasal 9 ini teman-teman, Raja Salomo menutupnya dengan ayat ini. Yuk kita baca sama-sama Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Pengkhotbah Raja Salomo, dia di awal mengatakan nasib semua orang sama. Mau orang yang bekerja keras, orang yang malas, dan orang yang baik, orang yang jahat, itu nasibnya sama. Tetapi ternyata Raja Salomo menutupnya dengan ayat ini. Nah ini di sini kita belajar teman-teman, kita nggak boleh baca ayat berhenti. Kalau ada satu pasal yang penting, teman-teman harus baca satu pasal itu. Karena disitulah mungkin ada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita. Raja Salomo katakan apa? Segala sesuatu yang dijumpai tangan kita, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya apa? Artinya, teman-teman, apa yang ada di hidup teman-teman saat ini. Kak James bercontoh, misalkan tanggung jawab teman-teman sebagai anak kepada orang tua, tanggung jawab teman-teman sebagai murid di sekolah, tanggung jawab teman-teman sebagai pelayan di gereja. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya beri yang terbaik, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Artinya apa? Karena nanti teman-teman kalau kita sudah mati, semua itu udah terlewat, semua itu sia-sia. Jadi teman-teman, di ayat tadi yang kita baca, nasib semua orang sama itu adalah ketika orang itu tidak mengerjakan tanggung jawabnya. Kalau orang itu tidak mengerjakan apa yang dijumpai tangannya, maka nasib dia sebenarnya sama. Kenapa? Karena kalau mereka sudah mati nanti, mereka tidak bisa melakukan tanggung jawab itu. Sudah lewat kesempatannya teman-teman, ya. Ketika orang baik sudah mati, ternyata dia terlewat. Sebenarnya ada hal yang bisa dia kerjakan semasa dia hidup.
ternyata itu sudah terlewat sia-sia. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak bisa mengulanginya kembali, tidak bisa melakukannya kembali. Itulah maksud Raja Salomo mengatakan nasib semua orang sama kalau dia tidak mengerjakan apa yang dijumpai tangannya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi pesannya begitu jelas bahwa kalau teman-teman mau menjadi orang yang bernasib baik, kata firman Tuhan, yang mau menjadi masterpiece-nya Tuhan, teman-teman harus juga melakukan apa yang teman-teman dipercayakan Tuhan. Apa yang dijumpai tangan kita harus kerjakan, ya. Nah, ini berbicara soal kesempatan. Setiap orang teman-teman pasti punya kesempatan, namun masing-masing orang kesempatannya berbeda, ya. Kesempatan itu seperti apa? Tadi, talenta atau skill. Teman-teman pasti semua diberikan talenta oleh Tuhan. Teman-teman mahir dalam hal apa? Teman-teman renungkan. Kalau mahir dalam satu hal, kembangkan itu, lakukan itu, buat karya, hasilkan karya yang terbaik buat Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita memperkembangkan talenta kita. Kemudian apa? Peluang, kesempatan. Kalau teman-teman sudah mulai berusaha bekerja atau menjadi teman-teman ditawarin atas sebuah tanggung jawab, misalkan kalau di sekolah ditunjuk menjadi pemimpin, itu sebuah peluang teman-teman. Jangan lewatkan peluang itu. Kemudian apa? Waktu. Waktu itu sangat berharga. Kalau waktu itu sudah lewat, sudah pasti tidak bisa kembali teman-teman. Sampai hari ini Kak James belum tahu apakah time machine itu ada. Kita sering lihat berita-berita, tapi kebenarannya sampai hari ini kita belum menemukan time machine, ya. Kemudian kesehatan. Teman-teman yang masih sehat, teman-teman yang masih muda, yang masih kuat, teman-teman punya kesempatan lebih untuk mengerjakan apa yang dijumpai tangan kita. Kemudian apa? Semangat berjuang. Kemudian kita pasti menjadi anak muda yang terus bersemangat. Beda, semangat kita tentu berbeda dengan orang tua kita, dengan orang-orang dewasa. Nah, teman-teman yang pasti punya semangat berjuang, ayo terus berjuang. Dan kesempatan terakhir adalah pelayanan teman-teman. Kalau teman-teman diberikan kesempatan untuk melayani, ambil kesempatan itu teman-teman. Kak James temukan banyak sekali orang di luar sana yang sudah tua, mereka kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah, teman-teman kita masih muda ini justru yuk Kak James ajak semua kita untuk aktif pelayanan. Teman-teman bisa melayani di gereja, teman-teman bisa melayani di sekolah, bisa melayani dalam keluarga. Ambil kesempatan melayani Tuhan, ya. Kak James punya satu kata-kata kalimat yang menjadi prinsip. Ini sangat menjadi berkat buat diri Kak James sendiri, yaitu kerinduan atau niat kita bisa datang kapan aja, akan tetapi kesempatan yang sama tidak datang kapan saja. Sekali lagi teman-teman, kerinduan atau niat kita itu bisa datang kapan aja, tetapi kesempatan itu tidak datang kapan saja. Artinya apa? Teman-teman hari ini bisa rindu untuk melayani, bahkan mungkin nanti tahun depan teman-teman bisa rindu untuk melayani, tetapi kesempatannya belum tentu tahun depan ada kesempatan untuk melayani loh teman-teman. Paham nggak teman-teman? Teman-teman punya kesempatan yang tadi Kak James diberikan peluang menjadi pemimpin dalam sekolah. Mungkin saat ini nggak niat gitu ya, mungkin baru niat nantilah kelas tahun depan deh pas naik kelas. Ternyata pas naik kelas kesempatannya udah lewat. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya kerinduan dan teman-teman punya kesempatan, saat itu juga kerjakanlah. Jangan sampai kesempatannya lewat. Kalau kesempatannya lewat itu lebih repot teman-teman. Niat kita itu bisa datang kapan aja, tapi kesempatannya nggak bisa. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi itu yang Kak James mau sampaikan hari ini. Kita baca sekali lagi dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Jadi teman-teman jangan sia-siakan apa yang ada dalam diri kita. Yang pertama, Kak James ulang lagi, teman-teman harus hidup takut akan Tuhan, supaya teman-teman memperoleh hikmat, memiliki hikmat. Ketika teman-teman menjadi orang yang berhikmat, maka tahap yang kedua, apa yang ditemukan tangan kita kerjakan dengan hikmat, itu beda hasilnya teman-teman. Paham ya teman-teman? Kita nggak bisa loncat ke step yang kedua, teman-teman mau langsung menjadi orang yang hebat gitu. Susah teman-teman kalau nggak ada campur tangan Tuhan.
Tuhanlah yang memberikan kita jalan, Tuhanlah yang memberkati kita. Oleh karena itu teman-teman, mulailah bangun diri teman-teman untuk hidup takut akan Tuhan. Ambil waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Cintai Dia, cintai firman-Nya, cintai ibadah-ibadah bersama dengan Tuhan. Maka teman-teman akan hidup lebih dekat dengan Tuhan. Dan di situ teman-teman akan memperoleh hikmat. Ketika teman-teman memperoleh hikmat, teman-teman boleh lanjut ke step yang kedua, yaitu adalah lakukan apa yang dijumpai oleh tangan kita. Apa yang ada di tangan teman-teman, apa yang dipercayakan oleh teman-teman, apa yang ada di hadapan teman-teman saat ini, kerjakan itu sekuat tenaga, supaya kita tidak kelewatan kesempatan itu teman-teman. Oke, itu saja yang Kak James mau sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan Kak James mau berdoa sekali lagi atas firman yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan hari ini. Kami adalah masterpiece-nya Tuhan. Kami adalah karya terbesar yang Tuhan ciptakan dalam hidup kami. Kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Bahkan Engkau rindu hidup kami dipakai secara luar biasa. Engkau rindu hidup kami diberkati. Karena kami adalah bejana di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang memproses setiap hidup kami Tuhan. Dan kami belajar Tuhan, kami harus bersandar kepadamu. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami mau bangun hidup kami, hidup takut akan Tuhan, supaya kami bisa mengerti jalan pikir-Mu Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada manusia. Karena Tuhanlah yang memberikan kami jalan keluar atas setiap masalah kami ya Bapa. Dan kami Tuhan juga mengucap syukur atas apa yang kami jumpai di tangan kami saat ini. Kami tahu Tuhan, itulah yang Tuhan percayakan. Talenta yang Kau berikan, kesempatan yang Kau berikan, waktu yang Kau berikan, bahkan hidup yang Kau berikan kepada kami, kondisi yang kami alami saat ini. Itu semua adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kami belajar Tuhan, kami mau lakukan yang menjadi bagian kami lakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar firman ini terus menguatkan kami. Biar Roh Kudus juga membimbing kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke teman-teman, thank you udah dengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya diberkati dan see you next week. God bless you.